Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam inspirasi ringan tanpa beban. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah ungkapan yang indah, ciri khas masyarakat di negeri Wakanda plus 62 Indonesia ketika Idul Fitri tiba. Bangsa yang sangat akrab dengan kata maaf dan memaafkan. Tapi, apa sih makna sebenarnya dari kata memaafkan? Bayangkan kita sedang masuk ke sebuah warung Tegal yang rame. Seperti layaknya warung Tegal, semua makanan dihidangkan semi terbuka, tapi sangat mengundang selera. Ketahuan bingit nih selera saya ya. Saat kita sedang asik antri untuk mengambil makanan, tiba-tiba di belakang kita ada orang yang berbisik. Mas, hati-hati loh, banyak makanan yang tidak higienis di sini. Bahkan beberapa hari yang lalu ada kabar orang-orang diare loh makan di sini. Saya berani jamin bahwa kita akan berhenti sejenak. Bahkan sangat mungkin untuk mengurungkan niat untuk mengambil makanan, boleh jadi kita pun langsung balik badan dan pulang. Anda benar. Hanyalah orang yang bodoh atau mungkin lapar banget yang mau menyantap makanan yang tidak higienis. Kita pastinya tidak mau makanan yang sembarangan. Siapapun juga yang mau masukin makanan beracun atau tidak higienis ke dalam perut kita ya. Tapi anehnya kita itu sering bahkan dengan sengaja memasukkan makanan-makanan beracun ke dalam pikiran kita. Berupa gagasan, ide, asumsi yang negatif. Kita tidak sadar sebenarnya inilah sumber penderitaan kita. Dan salah satu makanan yang paling berbahaya tersebut bernama ketidakmauan kita untuk memaafkan orang lain. Ketidakmauan kita dalam memaafkan orang lain adalah sebuah penyakit jiwa yang berbahaya yang bisa menggerogoti kebahagiaan kita. Kita sering menyimpan amarah dan kita marah karena dunia tidak sesuai dengan kemauan kita. Atau dunia berlaku tidak adil kepada kita. Parahnya, kita memendam amarah itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan menahun. Weleh ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita yang kemudian memancing emosi dan amarah kita. Orang yang berkendara yang tidak mau antri, motor yang menyalip seenaknya dan kemudian nyerempet kendaraan kita, orang yang pinjam duit dan tidak mengembalikannya, teman yang menggosip, politisi yang korupsi tapi hukumannya ringan, saudara yang suka meminjam tapi tak pernah bilang terima kasih, status sosial media yang memancing-mancing, kemudian anak buah yang suka membohongi kita, atau kita punya bos yang seenaknya dan pelit pula, dan banyak hal lain yang bisa membuat kita emosi dan kesel. Kita mungkin berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu, yang tidak tahu diri, itu sudah sepantasnya disebelin atau dibenci. Tapi kita lupa bahwa kebencian yang kita simpan hanyalah akan merugikan diri kita sendiri loh. Betul nggak? Penelitian psikologi menunjukkan ketidakrelaan memaafkan orang lain memiliki dampak hebat terhadap tubuh. Menciptakan ketegangan, mempengaruhi sirkulasi darah dan sistem kekebalan tubuh atau imun, meningkatkan tekanan jantung, otak, dan setiap organ dalam tubuh kita. Emosi yang terpendam mengakibatkan berbagai penyakit seperti pusing, sakit pinggang, kemudian sakit leher, sakit perut atau MAH, depresi, kurang energi, cemas, tak bisa tidur, ketakutan, tidak bahagia, dan gejala psikosomatik lainnya. Sebagai seorang behavior consultant, saya sering mendapati orang-orang yang memendam amarah kebencian dalam jangka panjang. Seperti marah kepada orang tua, khususnya ayah, pada pasangan, pada keluarga, kemudian menjadi orang yang gagal dalam hidupnya, dan bahkan menjadi biang kerok dalam lingkungannya. Dan mereka itu rata-rata atau sebagian besar adalah orang yang sangat-sangat sulit bahagia. Musuh kita sebenarnya bukanlah orang yang membenci kita loh, tetapi orang yang kita benci. Berapa banyak orang masih memendam kebencian kepada ayahnya, padahal ayahnya sudah pergi alias RIP. Dan ketika saya tanya, apakah kamu sudah bisa memaafkan ayahmu? Dan rata-rata mereka mengatakan belum. Saya ingat
dan seingat-ingatnya bagaimana ayah menyiksa saya. Lalu saya biasanya hanya berkata, kalau begitu ayahmu masih memenjarakan kamu dong sampai saat ini, walaupun ia telah tiada. Untuk mencapai kebahagiaan, kita harus membersihkan jendela pandangan kita. Ingat ya, sumber kebahagiaan kita itu bersumber dari dalam diri loh, bukan dari luar. Untuk itu, jangan memusingkan perilaku orang lain. Sebaliknya, belajar untuk memaafkan. Kunci memaafkan adalah memahami ketidaktahuannya. Banyak orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya kok. Kalaupun mereka sengaja melakukannya, itu pun karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa kejahatan itu bukannya berefek untuk orang lain, tetapi sesungguhnya berefek kepada dirinya sendiri. Orang yang suka memaki, bersikap kasar, sebenarnya tidak menyadari mereka sedang menzolimi diri sendiri, yaitu makan makanan beracun bagi jiwanya. Suatu kali ia akan kena batunya, yaitu sebuah konsekuensi dari sebuah hukum tabur tuai. Memaafkan itu akan membuat hidup terasa ringan, kayak ciki. Dan rahasia untuk mencapai kebahagiaan yaitu berikan maaf kepada orang lain. Hentikan kebiasaan menyalahkan orang lain. Ingatlah, kesempurnaan manusia justru terletak pada ketidaksempurnaannya. Hanya Allah, hanya Tuhan yang maha tinggi dan maha sempurna. Gerard J. Jampolsky dalam bukunya Forgiveness, the Greatest Healer of All mengatakan, rela memaafkan adalah jalan paling pendek menuju Tuhan. Gerard juga mengatakan bahwa memutuskan untuk tidak memaafkan berarti mengambil keputusan untuk menderita. Dan yang terakhir, kalimat minal aidin wal faizin yang sering dimaknai dengan kata mohon maaf lahir dan batin, padahal arti sebenarnya adalah jauh lebih dalam, yaitu sebuah ungkapan doa yang artinya semoga Allah mengembalikan kita ke fitrah, yaitu orang yang mengalami kemenangan. Sekali lagi sahabat, saya hanya memberikan inspirasi ringan tanpa beban. Semuanya kembali terserah sahabat. Mau bahagia atau berkemenangan, atau tetap menderita. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top Marco Top. Uhuy, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Thank you.